pasal 1 ayat 26 sampai 28. Sekali lagi 1, 2, 3 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas segala bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Puji Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan, teristimewa yang melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada sore ini, Tuhan mengingatkan kita kembali siapa kita ini. Allah, Dia menciptakan alam semesta ini, tapi yang luar biasa, Dia menciptakan juga manusia sebagai makhluk yang paling istimewa dari semua makhluk yang ada. Tuhan menciptakan malaikat, Dia menciptakan juga segala bumi dan segala tumbuh-tumbuhan, segala binatang, dan Dia menciptakan kita manusia. Kalau kita melihat dari firman Tuhan di Kejadian ini, Tuhan menciptakan alam semesta ini dalam waktu 7 hari. 6 hari, dari hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan bekerja. Pada hari yang ke-7 dikatakan hari Sabat itu Dia berhenti dan Dia memberkati. Dan pada hari yang ke-6 itulah Tuhan menciptakan manusia. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berbicara kepada kita, manusia itu, saya dan saudara adalah makhluk yang paling mulia di mata Tuhan. Sangat berbeda dengan makhluk yang lain. Malaikat sekalipun tidak melebihi dari kita. Walaupun dia adalah makhluk mawi, yang dia tidak memiliki fisik, kecuali kalau dia menampakkan diri dari fisik. Dia adalah makhluk roh. Jadi malaikat itu bedanya dengan kita. Tetapi kita adalah manusia. Ini adalah makhluk fisik dan juga makhluk secara roh. Katakan amin. Ini sangat berbeda. Sedangkan binatang, sedangkan pohon, dia adalah makhluk fisik. Dia tidak makhluk roh. Dan kalau kita membaca firman Tuhan, dikatakan Allah menciptakan manusia. Dan ciptaan manusia, Allah menciptakan manusia, dikatakan dia adalah segambar dan serupa dengan Dia. Allah menciptakan manusia, rupa dan gambar Allah tidak ada dalam makhluk yang lain. Jadi gambar dan rupa Allah yang sempurna ada dalam hidup kita manusia. Amin. Dia secara fisik dan juga secara roh. Dan Tuhan berbicara kepada dirinya sendiri. Dia berkata, mari kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kenapa Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia? Supaya manusia ada hubungan dengan Tuhan. Amin. Manusia ada persekutuan dengan Tuhan. Manusia bisa bicara dengan Tuhan. Manusia ada kerjasama. Tuhan tidak bicara kepada malaikat, Tuhan tidak bicara kepada makhluk lain bahwa diberi kuasa sebesar yang diberikan kepada kita. Coba tadi firman Tuhan berkata di ayat yang ke-8, mari kita baca bersama-sama ayat 28, ayat 28 pasal yang pertama tadi. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dikatakan oleh Tuhan, kita harus menaklukkan, kita harus berkuasa. Itu rencana Allah atas segala makhluk yang ada di dalam dunia ini.
Itulah tugas kita manusia. Begitu istimewanya kita manusia. Dia ciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Kalau kita melihat proses Allah menciptakan kita, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Allah menjadikan kita dari debu tanah. Lalu setelah Dia menciptakan kita, dibentuk, dikatakan oleh firman Tuhan, maka apa yang Dia lakukan? Dia menghembuskan napas di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa hidup. Artinya, Tuhan kalau Dia menciptakan makhluk lain, pohon tumbuh dengan firman. Lalu Dia menciptakan hewan, Dia berkata, binatang merayap datang dari dalam bumi dan muncul dari dalam bumi. Ikan-ikan di dalam air, muncul ikan di air. Burung di udara, muncul burung di udara terbang. Tapi manusia berbeda. Dikatakan Allah membentuk kita dari tangannya. Amin. Amin. Dibentuk dari debu, dibentuk. Allah bekerja. Tidak hanya berfirman, tapi Allah bekerja. Lalu dikatakan setelah kita dibentuk, lalu dihembuskan napas. Nefesnya Tuhan. Dia berikan ke dalam tubuh kita sehingga kita bisa hidup. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Makanya kenapa kita ini makhluk yang kekal, termasuk karena kita ini roh yang ada dalam hidup kita. Bukan seperti yang ada di dalam kucing atau di dalam makhluk yang lain. Kita ini adalah roh Tuhan yang kekal. Katakan amin. Amin. Ini Tuhan menciptakan kita luar biasa. Dia menciptakan Bapak Gea di sini dan Ibu, anak-anak. Dan bayangkan Bapak Ibu Saudara, setelah Tuhan menciptakan manusia, Dia taruh di Taman Eden, di tempat yang paling indah, di tempat yang penuh dengan kelimpahan, yang di tempat yang penuh dengan kecukupan. Dan Tuhan memelihara mereka, Tuhan menjaga mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu luar biasa manusia, begitu sempurna dalam rencana Allah. Dia menciptakan kita luar biasa. Bahkan kalau kita melihat nanti manusia itu Adam tidak dibiarkan sendiri oleh Tuhan, maka diciptakanlah seorang perempuan yang diambil dari mana? Dari tulang rusuk Adam. Jadi perempuan tidak semata-mata berdiri sendiri, ada kaitan dengan laki-laki. Makanya kalau ditanya sama aku, wah ini kalau orang cakap perempuan itu capek melahirkan, hamil selama 9 bulan kan, bawa ke mana? Ya iya, tapi laki-laki yang pertama merasakan hamil itu, hamil dengan apa? Lahir perempuan dari tulang rusuknya. Amin kan? Lebih sakit lagi, diambil tulangnya. Jadi pernah laki-laki hamil? Pernah. Tapi dia dari tulang rusuk. Dari tulang rusuk laki-laki lah tercipta perempuan. Maka perempuan yang melahirkan jangan sombong, karena pertama laki-laki yang mengalami bagaimana penderitaan melahirkan itu. Kadang-kala perempuan agak apa gitu, oh kalau saya tidak ada, ya nggak mungkin lah ada anakmu katanya. Loh kalau saya nggak ada laki-laki, bagaimana kamu ada perempuan toh? Nggak mungkin ada gitu, ya kan, dasar juga ya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa laki-laki itu luar biasa dan perempuan juga luar biasa. Lalu Tuhan menyatukan menjadi suami istri, dan gambar dan rupa Allah ada dalam hidup, baik laki-laki maupun dalam perempuan. Dan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan supaya ada persekutuan. Amin ya. Amin. Keluarga ini bangun persekutuan, karena itu yang Tuhan mau. Hadirkan Tuhan di rumah ini. Kalau tidak ada Tuhan, berarti balikkan Tuhan menjadi hantu yang ada. Kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan, yang ada dalam hidup kita apa? Kita balik aja Tuhan menjadi hantu. Dan apa yang terjadi kalau sudah hantu yang ada? Perkelahian, pertengkaran, egois, bahkan segala keinginan dunia. Bukan surga yang ada. Doa Bapa kami apa di doa kita? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan dalam doa Bapa kami di bumi seperti di surga. Rumah tangga kita seperti rumah tangga di surga. Katakan amin. Amin. Karena itulah doa kita.
suasana hati kita, keadaan kita. Maka dikatakan di Alkitab itu, berilah kami hari ini makanan kami yang secukup. Amin. Amin. Ya, saya bersyukur hari ini cukup. Kalaupun lebih, haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Ingat, kalau Tuhan lebih daripada cukup, Dia beri lebih daripada cukup. Saudara punya tanggung jawab. Kemana saudara mengalirkan yang lebih itu? Artinya saudara dipakai Tuhan menjadi berkat. Katakan amin. Karena hanya cukup kita. Dan memang betul Bapak Ibu, saya renungkan. Makan pun cukup. Kalau lebih jadi penyakit. Ya. Kalau harta juga cukup. Yang penting cukup naik pesawat, cukup ke Yerusalem, cukup kemana-mana. Kan cukup. Iya dong. Kalau lebih, Tuhan tuntut loh. Harus tanggung jawab. Harus memberkati. Itu masalahnya. Jadi cukupkan. Makanya kalau punya berkat, ya bangun hubungan dengan Tuhan. Lakukan hal yang membangun hidup kita dan orang lain. Amin. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kita gambar dan rupanya. Ada kuasa, ada power luar biasa. Ada otoritas Bapak Ibu. Ada kehidupan rohani yang baik. Ada persekutuan. Bahkan dikatakan Tuhan beranak cuculah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, yang menjadi alat di tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, luar biasa Tuhan menciptakan. Ada kasih. Binatang nggak kenal kasih Bapak Ibu. Hanya feeling dia. Kita punya kasih. Kita punya hak, kehendak, kebebasan kita. Kita bisa bayangkan manusia bisa menciptakan sampai ke bulan, ke Mars. Binatang nggak bisa melakukan itu. Walaupun burung punya sayap, tidak sampai ke sana Bapak Ibu. Kemampuan mereka terbatas. Tapi manusia bisa sampai ke sana walaupun dia tidak punya sayap. Dia punya pengetahuan. Amin. Dan Tuhan punya pengetahuan. Gambar dan rupa Allah dalam hidup kita. Diberi kita pengetahuan, kemampuan yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu, gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Kenapa? Walaupun manusia Adam di Taman Eden, di tempat yang penuh dengan kelimpahan, di tempat yang begitu luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 3, manusia memiliki masalah yang besar yang mengakibatkan gambar dan rupa Allah menjadi rusak. Sampai Tuhan begitu jengkel kepada mereka, marah, diusir dari taman yang Eden, di taman yang penuh kelimpahan itu, di taman yang penuh dengan berkat itu. Tuhan usir mereka dan Tuhan memasang Bapak Ibu pedang yang menyala-nyala di pintu taman itu. Dan tidak seorang pun bisa masuk di dalam dia kalau bukan kehendak Tuhan. Bayangkan manusia, hanya satu dilarang oleh Tuhan, yang lain boleh kamu makan. Sedangkan di taman itu ada 2 pohon yang begitu terkenal. Pertama pohon hidup. Dan yang kedua pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan semua pohon yang ada di dalam yang bisa dinikmati oleh manusia ada. Tapi kenapa manusia milih pohon kebaikan yang baik, pengetahuan baik yang jahat? Kenapa enggak pohon kehidupan? Sehingga manusia tidak perlu mati. Dan hidupnya penuh dengan kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa enggak pohon yang lain yang dia makan? Kenapa yang satu itu? Yang dilarang oleh Tuhan, dia ambil dan dia makan. Nah, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 3. Dan di balik itu tidak semata-mata hanya kehendak manusia. Tetapi ada iblis yang menggoda manusia, yang mempengaruhi pikiran manusia, yang mempengaruhi hati manusia. Dan iblis tahu, oh kalau Adam yang saya jumpai pertama, nanti sulit. Karena Adam itu seorang pemimpin yang selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Maka dia goda melalui siapa? Perempuan. Kenapa? Kenapa perempuan Bapak Ibu? Kebanyakan perempuan hanya pakai perasaan. Kebanyakan begitu. Makanya kalau perempuan tersentuh perasaannya, atau ada laki-laki, aku sayang kamu, begitu kamu cantik, perempuannya naik telinganya sepanjang 1 meter ke atas. Dia pikir itu surga. Tahu-tahu itu membawa ke neraka, toh? Nah, kalau laki-laki mikir dulu, ini menguntungkan atau tidak? Prosesnya panjang, bisa-bisa nggak jadi makan buah pohon itu. Maka iblis tahu, dia menggoda perempuan. Dan biasanya kalau perempuan sudah tergoda, biasanya laki-laki ikut terbawa arus.
Maka jangan heran ada laki-laki yang tadinya begitu sengar, begitu takut, begitu kejam. Tapi waktu perempuan sudah tergoda, ikut terbawa arus dia. Dan kalau sudah ditaklukkan dia oleh perempuan, laki-laki tidak bisa lagi menjadi pemimpin yang hebat. Tetap dia mengikuti keinginan perempuan. Apa kata perempuan? A. Laki-laki ikut A. Apa kata perempuan? B. Maka laki-laki ikut B. Kenapa? Karena sudah terbawa di situ dia. Maka ada istilahnya di dalam sinetron mengatakan, judul sinetron, laki-laki takut istri. Maka pendeta Yakub Nahwi mengatakan waktu dia berkhotbah, dia berkata kepada perempuan, hai perempuan, janganlah terus diketeilah laki-laki itu. Biarkanlah dia terbang tinggi dan membuka pikiran dan hatinya untuk bisa dia menjadi pemimpin yang hebat. Katakan amin. Nah, saya percaya di rumah ini juga. Ya Bu ya, biarkanlah Bapak terbang tinggi. Tetapi ingatkan, jangan sampai juga burung saja ingat sarangnya. Ya toh? Burung saja bisa ingat sarangnya. Jangan sampai laki-laki nggak tahu rumahnya toh. Repot kita. Bapak Ibu Saudara, dosa membuat kita menjadi sulit. Nah, kalau kita melihat di situ, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kejadian pasal 3 itu kalau dibaca nanti Ibu dan Bapak di rumah ini baca itu, maka manusia akibat daripada dosa setelah mereka mengikuti rayuan godaan setan, apa yang terjadi? Manusia mulai saling menyalahkan. Itu mulai saling menyalahkan toh. Seharusnya kan mengampuni yang baik. Amin ya. Bikin saya salah, bikin bapaknya salah, bikin istri salah, tapi bukan saling menyalahkan, tapi saling mengampuni. Itu seharusnya firman Tuhan. Ini enggak saling menyalahkan dan mencari kebenaran sendiri. Dan apa yang terjadi? Pasti akan perang dunia ketiga terjadi di dalam keluarga itu. Kalau tidak, cepat-cepat diberhentikan. Yang kedua Bapak Ibu, mulai muncul penyakit. Karena Yesus Allah berkata kepada wanita, mulai saat ini engkau akan birahi dengan suamimu dan engkau melahirkan dengan kesakitan. Itu. Dan akibat yang ketiga apa? Bumi menghasilkan duri dan susah payah laki-laki untuk mencari makan. Itu kan menjadi kesulitan. Makanya kalau kita melihat bapak-bapak bekerja keras, ya itu konsekuensi dulu nenek moyang kita yang Adam dan Hawa. Kita harus bekerja. Orang yang malas tidak makan. Dan yang ketiga apa, Bapak Ibu? Ya, kalau kita melihat firman Tuhan, oh, yang ketiga ada kematian. Amin. Amin Bapak Ibu, ada kematian. Mati secara jasmani, mati secara rohani, dan mati kekekalan. Yesus memberikan kita pengharapan. Dia rela mati di atas kayu salib untuk penembusan segala dosa dan pelanggaran kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jawaban dari semua kegagalan manusia setelah jatuh dalam dosa hanya satu, yaitu kita beriman kepada Yesus. Katakan amin. Amin. Yesus berkata, ya, dia punya kuasa. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dan kalau kita datang kepada Yesus, Bapak Ibu, di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka engkau akan memiliki kuasa. Engkau akan menjadi saksiku, engkau akan menjadi pelayanku. Saya percaya di keluarga ini ada iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, karena hanya Yesuslah yang menyelamatkan kita, bukan yang lain. Bukan agama yang menyelamatkan kita. Agama itu adalah upaya manusia mencari Tuhan. Tetapi Kristus yang iman kepada Yesus, Yesus Allah itu sendiri datang ke dalam dunia mencari manusia. Katakan amin. Amin. Perbedaannya apa? Kalau kita mencari Tuhan, kemungkinan tidak jumpa Tuhan, karena kita terbatas. Tapi kalau Tuhan yang mencari manusia, pasti akan jumpa dengan manusia itu. Amin ya. Amin. Oleh karena itu, percayalah kepada Yesus, berimanlah, supaya hidup kita mengalami pemulihan. Keluarga ini, baik ibu, baik bapak, maupun anak-anak, percayalah kepada Yesus, karena Yesus sudah mati dan dia memberikan jaminan kehidupan. Dia sudah bangkit dan memberi jaminan kehidupan
bagi setiap kita yang percaya kepada-Nya. Biarlah firman Tuhan ini sungguh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasihlah firman. Kami berharga di mata Tuhan. Amin. Engkau menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau. Ya Tuhan. Walaupun kami jatuh dalam dosa, tapi Engkau mengasihi kami. Engkau Yesus yang menggantikan dan menanggung segala dosa kami. Engkau membayar dengan harga yang mahal, Ya Tuhan yaitu Yesus. Engkau rela mati disalibkan. Darahmu tercurah bagi kami, supaya kami boleh mengalami pengampunan dan keselamatan. Supaya kami dikembalikan kepada rupa Allah yang sempurna itu. Supaya kami hidup di dalam berkat-berkat Allah yang luar biasa itu. Berkatilah firman-Mu ini, meteraikan itu di dalam hati kami. Berkati keluarga kami di rumah ini ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.